Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, kalau kita pelajari ya, kita lihat dalam bahasa aslinya nih ya. Saya suka lihat beberapa terjemahan ya sebelum saya tunjukkan bahasa aslinya. Coba saya bacakan terjemahan dari Easy English ya, Easy English. When people are really obeying God as their king, it shows. We can see it because God's people live by His power. We will not know it only by what they say. Ya, ini artinya sebenarnya sama ya. Tapi dia terjemahkan dalam bahasa dalam pengertian lain ya, yang bagus sekali ya. Dia bilang bahwa ketika orang-orang itu sungguh-sungguh mentaati Tuhan sebagai raja mereka, maka itu akan terlihat. Kita dapat melihatnya karena umat Tuhan itu hidup karena kuasanya ya. Kita tidak tahu hanya karena apa yang mereka katakan. Nah, dalam bahasa aslinya ketika dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, kata perkataan di situ adalah kata logos ya, firman yang tertulis. Saya suka sekali kalau ketemu di perjanjian baru itu ya. Kata firman atau the word atau perkataan dalam bahasa Indonesianya, saya suka cek bahasa aslinya apa ya. Biasanya kalau nggak logos ya rema. Logos itu firman yang tertulis ya, firman pengetahuan yang kita baca membentuk cara berpikir kita. Tapi kalau rema itu firman yang berbicara. Nah, kalau firman yang berbicara itu spesifik dan untuk orang tertentu ya, dan pada keadaan tertentu. Lalu ada expire date-nya ya, maksudnya ada masa berlakunya. Pada waktu itu diberikan rema itu, kalau nggak segera dilakukan, ya ditunda, dilakukan di lain waktu, maka tidak berdampak apa-apa, malah mungkin hasilnya tidak baik ya. Jadi ada masa berlakunya. Nah, dikatakan di sini bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, dari logos, tapi dari kuasa. Nah, kata kuasa ini bahasa aslinya adalah dunamis ya. Dunamis yang diterjemahkan sebagai strength, power, ability ya, kekuatan, kuasa, kemampuan ya. Power for performing miracles. Apa artinya tuh? Kuasa untuk melakukan mujizat ya. Tapi juga moral power and excellent of soul ya. Jadi kekuatan dari moral dan jiwa yang excellent. Jadi ini terjemahannya bisa macam-macam. Nah, kata dunamis ini ya dalam Strong Concordance itu ya, dulu ada orang yang ahli bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dia buat kamus ya. Orang ini namanya Strong ya. Nama panjangnya saya lupa siapa ya, gelarnya banyak. Jadi dia kasih nomor itu setiap kata dalam bahasa aslinya. Ya, nanti dari nomor itu kita bisa lihat di kamus ini artinya apa. Nah, Strong Concordance ini nomor untuk kata dunamis ini atau power itu atau kuasa itu adalah 1411 ya. Bahasa Greek dikasih nomor 1411 menurut kamus atau concordance dari Strong ya. Strong Concordance. Nah, selanjutnya kalau kita baca ayat Alkitab di bagian lain yang terkenal ya, sering kita kutip itu ya, di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kata kuasa ini ya, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima power, itu juga sama, dunamis ya. Nomornya 1411 ya. Bahasa Greek nomor 1411 dari kamus Strong.
Nah, jadi artinya Paulus ini bilang bahwa kerajaan surga itu bukan hanya pengetahuan yang kita dengar, kita omongkan, ya bukan hanya satu teori, tapi ada powernya, ada dunamisnya, ya. Dari situ muncul kata dinamit, ya, yang punya daya ledak besar sekali. Artinya Paulus mau bilang kalau kamu, ya, atau kalau kita hanya ngomong saja, ya, tanpa ada bukti nyata kuasanya, itu bukan yang seperti itu yang dibilang kerajaan Allah, ya. Kerajaan itu kan domain, wilayah, ya, the kingdom. Kita berada di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi di sini berlaku hukum yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita pergi ke kedutaan Amerika misalnya, maka begitu kita masuk di kedutaan besar Amerika itu, maka yang berlaku di situ adalah wilayah hukum dari Amerika, ya. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan, nggak boleh sembarangan. Atau kita pergi ke negara lain, ya. Kita pergi ke agak unik, ya. Misalnya kalau di negara-negara Eropa, ya, sejak beberapa minggu yang lalu mereka sudah bebaskan, ya, nggak pakai masker misalnya. Di Jerman, ya, boleh, tapi kalau naik kendaraan umum, nah itu perlu pakai masker, public transportation. Tapi kalau di Swiss misalnya bebas, ya, mau pakai boleh, nggak boleh. Nah, jadi kita perlu tahu wilayahnya di mana dan yang berlaku itu apa. Nah, kalau kita ini mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita hidup di dunia, di Indonesia, ada hukum-hukum yang berlaku, atau kita katakanlah tinggal di Amerika, ada hukum-hukum yang berlaku di sana, ya, di Amerika atau di negara lainnya. Tapi karena kita anak-anak Allah, sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan demikian, bahwa setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita yang terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, kita adalah warga kerajaan surga. Maka ada hukum-hukum surgawi, atau hukum-hukum kerajaan surga atau kerajaan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita ngerti itu dan kita bisa bergerak dalam hukum-hukum tersebut, maka ada banyak hal yang kita bisa nikmati yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Tapi Paulus bilang kerajaan Allah itu bukan perkataan, ya. Bukan terdiri dari perkataan, logos atau pengetahuan, tapi kuasa. Ada kuasa yang menyertai. Nah, kuasa itu muncul, ya, biasanya ketika firman logos ini menjadi firman rema. Lalu kita ikuti apa yang diperintahkan, ya. Kita lakukan bagian kita. Maka ada power, ada kuasa yang menyertai firman rema itu, ya. Nah, sekali lagi, kuasa atau power atau dalam bahasa asli tadi dunamis, ya, itu kuasa supernatural, kuasa untuk membuat mujizat, tapi juga kuasa kekuatan moral, jiwa yang excellent. Ya, diterjemahkan cukup banyak, ya. Artinya ketika kita tidak hanya tahu firman Tuhan sebagai pengetahuan di otak kita, sebagai firman logos yang juga penting karena itu menjadi pagar, ya, dalam kehidupan kita, kita bergaul dengan Tuhan sehingga firman yang kita baca itu tidak hanya logos tapi menjadi rema, menjadi hidup. Kita menghidupinya, maka ada kuasa, ya, yang menyertainya, ada power, ya, yang menyertainya. Kekristenan itu bukan satu agama yang mati, ya, aturan-aturan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tapi kita hidup dengan persekutuan dengan Tuhan. Nah, waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan, firman logos yang pernah kita baca, pernah kita dengar, itu pada waktu-waktu tertentu itu berbicara, memberi jawaban kepada kita, ya. Sehingga kita bisa menikmati janji yang Tuhan berikan. Ada kuasa yang menyertainya, ya.
Kalau baca misalnya begini, ini contoh ini sering sekali saya bagikan karena sangat berkesan ketika saya mengetahui hal ini dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, ya. Dia seorang penginjil lalu jadi pendeta gembala gereja yang besar sekali, ya. Sekarang orangnya sudah meninggal, tapi pelayanan besar sekali. Nah, dia cerita bagaimana ketika ada KKR, ya, ada sekelompok orang yang percaya firman Tuhan, ya, menyala-nyala, kemudian ketika mereka itu mau menyeberangi satu sungai, ya, yang sedang meluap karena banjir. Ini kisahnya tahun 50-an kalau nggak salah, 50 atau 60-an, udah lama sekali, ya. Mereka percaya mereka mau datang kebaktian, ada KKR, tapi terhalang oleh sungai. Lalu mereka ingat cerita bagaimana Simon Petrus berjalan di atas air. Nah, itu firman yang mereka pernah baca, mereka dengar, firman pengetahuan, firman logos. Nah, ketika itu kan Simon bilang sama Yesus, Guru, kalau itu engkau suruh aku jalan di atas air mendapatkan engkau. Lalu Yesus bilang, ayo datanglah. Dan Simon Petrus bisa jalan di atas air. Ya, walaupun ketika dia sadar lingkungan, ya dia sadar bahwa dia jalan di atas air, kok ada angin, ada ombak, dia mulai tenggelam, ya. Tapi kemudian ditolong oleh Tuhan. Nah, jadi sekelompok orang-orang ini meniru, ya. Mereka mulai coba jalan di atas air, di atas sungai, dan akhirnya mereka hanyut, ya. Mereka nggak bisa jalan di atas air. Lalu pendeta hamba Tuhan ini berdoa, dia tanya, kenapa Tuhan kok nggak terjadi? Nah, di situ dia ketemu pengertian yang dia dapat tentang firman logos dan firman rema. Firman logos itu hanya pengetahuan, ya. Pikiran kita itu dibentuk oleh cara berpikir, ada pengetahuan yang akhirnya menjadi mindset kita, ya. Pada waktu-waktu tertentu firman logos yang pernah kita baca itu menjadi rema. Dan kalau menjadi rema itu membuat tuh firman itu menjadi hidup. Nah, sebagian orang Kristen, ya, mungkin merasa memegang firman Tuhan, ya, tapi firman itu baru sifatnya pengetahuan di pikiran. Misalnya Mazmur 91, ya, itu sering dibaca, diucapkan, diakui, dihafal, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, dan seterusnya, ya, ada 16 ayat. Nah, itu kalau hanya dibaca, dihafal tanpa direnungkan dan mengizinkan Roh Kudus itu mengubahnya, kadang-kadang seperti film itu dalam imajinasi kita. Tiba-tiba itu begitu jelas, detail, dan pada waktu-waktu tertentu itu menjadi rema, dan firman ini menjadi milik kita secara pribadi. Nah, waktu kita ucapkan atau waktu kita menghadapi situasi, kemudian kita ucapkan firman ini menjadi firman yang sangat powerful, berkuasa, bukan perkataan kosong, tapi ada kuasanya. Nah, ketika itu ada kuasanya, ya, itu begitu mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga kita punya boldness, keberanian, ya, sehingga bisa terjadi hal-hal yang di luar hal-hal yang natural, ya. Misalnya ada orang yang sekian lama dia sakit, ya, nggak sembuh-sembuh, lalu ketika dia merenungkan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, ya, kamu telah sembuh. Ketika dia baca, dia renungkan, ya, dia bukan hanya hafal, bukan hanya lafal di mulut, ya, tapi dia merenungkan dan Roh Kudus mewahyukan hal itu, ya, tiba-tiba tersingkap, oh saya sudah sembuh, karena firman bilang begitu. Nah, itu menjadi rema dan kuasanya itu nyata, orang itu sembuh. Dan kalau itu terjadi, ya, banyak kesaksian, ya, cerita seperti itu. Saya punya teman juga yang ngalami kayak begitu, ya, dia saksikan, tiba-tiba dia sadar saya sudah sembuh, lalu obatnya dia nggak minum lagi. Nah, ini jangan ditiru sembarangan, ya. Jangan, oh saya juga mau buang obat karena teman saya itu nggak minum obat, dia sembuh, dia percaya pada Tuhan. Nah, ini nggak bisa di copy paste langsung kayak begitu, karena kita nggak tahu kondisi orang ketika dia bilang ya saya percaya, apakah betul dia percaya ataukah itu cuma dalam tahap awal tuh seperti sugesti, ya,
hanya ada di alam pikiran kita, di imajinasi kita, dan belum turun ke dalam roh kita. Ya, ada istilahnya seperti itu ya. Saya mungkin kurang tepat mendefinisikannya, karena sebenarnya begini, firman itu ada di dalam roh kita. Kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. Deposit janji Tuhan itu ada di situ. Nah, sekarang bagaimana kita menyelaraskan roh kita ini ya, supaya menguasai jiwa kita, ya, cara berpikir kita. Ya, cara praktisnya ya memang baca firman, renungkan begitu rupa, dan kurangi campur tangan dari berita-berita negatif yang mempengaruhi pikiran kita. Ya. Nah, nanti akan menentukan tindakan kita kemana ya. Ya, sehingga akhirnya kalau kita datang kemanapun, misalnya kalau masa pandemi, sebagian tempat pakai masker ya. Kita pakai masker mungkin bukan karena kita takut ya, tapi karena kita satu ya itu nggak salah ya pakai masker, karena kita melindungi ini kita kan ya. Tapi juga mungkin kita berpikir supaya tidak menularkan ke orang lain kalau sesuatu mungkin dalam mulut kita ada kuman dan sebagainya. Ya memang mulut manusia kan ada kumannya kan ya. Ludah kita tuh kan kecampuran segala macam. Tapi kan ada enzim dan sebagainya yang menghancurkan kuman, bakteri, virus dan sebagainya. Kalau masuk ke dalam perut juga itu hancur sama asam ya, dalam asam lambung. Tapi juga ada beberapa mungkin kuman yang mungkin justru bekerjanya di dalam tubuh manusia dan sebagainya lah ya. Tapi yang saya mau bilang begini, ketika kita pakai masker itu ya, jangan kita menghakimi orang lain, tapi kita sendiri ya, secara pribadi. Kenapa kita pakai itu? Kita perlu mengerti. Kalau kita rasa saya percaya Tuhan melindungi, ya lepas ya, it's okay. Tapi waktu kita ke satu tempat, di tempat itu mungkin berlaku orang-orang yang atau naik kendaraan umum diharuskan pakai, ya pakai, supaya jangan menjadi syak buat orang lain. Ya, kita lakukan itu lebih kepada peraturan yang ada. Nah, tapi kita mesti mengerti kenapa orang itu pakai masker. Ya, karena dugaan kuat penularan itu adalah lewat serpihan yang ada dari mulut, dari ludah atau dari hidung itu, yang dia terbang ke udara, lalu partikel-partikel kecil itu bisa saja berisi virus atau bakteri yang membuat penyakit dan nular ke orang lain. Nah, jadi ketika kita ngerti itu, maka konsistensi dalam kita bertindak itu, kalau kita percaya kita harus pakai masker, kalau kita makan misalnya dengan banyak orang, ya berarti kita harus jaga jarak. Ya, supaya jangan terlalu berdekatan, atau kalau perlu ya jangan makan dekat-dekat orang lain. Nah, itu pengertian yang perlu kita pahami. Saya ingat ya, ketika di pelayanan narkoba ya, banyak anak-anak muda yang kena narkoba itu kena hepatitis ya, hepatitis C. Nah, diberitahu oleh dokter yang melayani di sana bahwa hepatitis C ini menular lewat ini ya, air liur ya. Jadi kalau makan piring itu cuci bersih dan nggak boleh dicampur ya. Jadi kalau kita jaga dengan baik itu nggak akan nular ya. Lalu beberapa orang ada yang kena HIV ya. Nah, HIV ini nggak akan menular lewat lidah, mulut, bibir gitu, tapi menular lewat darah. Kalau ada transfusi darah, ada orang yang kena HIV, maka itu bisa nular ke orang lain, atau lewat hubungan seks ya. Ya, jadi ada cairan yang keluar waktu hubungan seks itu yang menularkan HIV. Jadi kalau kita ketemu orang sakit HIV, kita salaman ya nggak nular, nggak perlu takut. Ya, nah itu logikanya. Nah, kembali ke soal masker juga hal yang sama. Kalau kita masih merasa perlu pakai masker, artinya kita merasa perlu menjaga supaya tidak terjadi penularan lewat apa yang keluar dari mulut kita atau lewat dari mulut orang lain. Karena itu hindari hal-hal yang menyebabkan itu bisa terjadi ya. Dalam ruang tertutup misalnya kalau semua pakai masker, ya jangan menguap di sana, jangan bersin dengan tanpa masker, jangan gunakan alat musik yang memang itu kalau kita tiup tuh keluar semua apa yang dari dalam mulut kita. Ya.
Mungkin kita punya iman, tapi kalau kita sendiri habis itu pakai masker, ya itu nggak konsisten dalam tindakan dengan apa yang kita percayai. Itu sebabnya saya agak bingung juga waktu saya lihat dalam satu gereja, ya ada kebaktian, semua yang di panggung itu pakai masker, ya pemain bass, main keyboard, kemudian pemain gitar, ya, singernya pakai masker, itu bukan hal yang enak ya, nyanyi tapi pakai masker mulutnya. Worship leadernya pakai masker juga, ya pendeta yang khotbah juga pakai masker, pakai tutup kaca sama face shield lagi. Tapi ada pemain saksofonnya pakai masker. Lalu yang ditutup itu apanya gitu? Wah itu saya nggak ngerti kenapa begitu, kecuali mungkin pemain saksofon itu sudah diperiksa PCR-nya negatif, dia sehat dan mungkin dipajang di depan gitu bahwa semua yang main musik sudah sehat, sudah dites ya semuanya. Tapi kalau sudah dites juga, lalu kenapa mesti pakai masker di panggung? Itu yang menurut saya tidak konsisten antara yang kita percayai dan kita lakukan. Ya. Kadang-kadang kita takut ke gereja karena masa pandemi, tapi kita berani pergi ke mall. Lebih nggak terkontrol sebenarnya masuk ke mall ya. Kita bisa makan di restoran. Ya. Saya nggak bilang itu salah sih ya, tapi maksud saya begini, konsistensi itu. Ya, tindakan yang kita lakukan tuh kita ngerti kenapa ya, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kita tahu kenapa ya. Kalau tadi saya cerita kita melayani orang-orang mungkin yang kena AIDS ya, orang-orang HIV gitu, kita salaman ya nggak apa-apa ya, nggak ada jangan ada luka ya, darah yang kena begitu nggak masalah gitu. Nah, kecuali kita punya iman yang begitu rupa ya, sehingga bisa mengatasi segala hal-hal yang mungkin secara logika tuh nggak mungkin ya. Itu terjadi, ada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu dan mereka memang bertumbuh di situ. Kalau pernah dengar hamba Tuhan John G. Lake, dia melayani di tengah-tengah wabah TBC ya, kalau nggak salah sangat menular. Semua orang pakai masker, pakai perlengkapan medis, dia nggak pakai dan nggak nular. Dan ketika dokter tanya, dia bilang, oh enggak, saya percaya kuasa Tuhan. Setiap bakteri, virus yang kena ke tangan saya, ke tubuh saya akan mati. Dan itu dibuktikan waktu dahak dari orang yang sakit itu, dilihat di mikroskop banyak bakteri, banyak kuman-kuman penyakit. Dan ketika ditaruh di atas tangan John G. Lake, dilihat di bawah mikroskop, itu kuman-kuman itu mati ya. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa John G. Lake itu PR-nya dalam kerohanian itu begitu banyak yang dia kerjakan. Bagaimana dia baca firman, mengakui, menghafal, merenungkan begitu rupa dan mempraktekkan dalam hidup dia. Sehingga firman itu bukan hanya sekedar perkataan atau logos lagi, tapi itu firman yang mengandung kuasa. Itu firman yang rema yang dia lakukan, dia praktekkan. Dan itu memenuhi seperti yang Paulus katakan tadi, bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Amin.